Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alicia Daniswara, Afifah Indriati, Nur Umiatus Sholihah, dan Nabila Fauzia. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang pertama, evaluasi. Menurut Suwandi, evaluasi adalah penilaian keseluruhan program pendidikan, termasuk perencanaan suatu program substansi pendidikan, termasuk pendidikan kurikulum, penilaian dan pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar, yaitu guru dan dosen, pengelolaan dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan judgement terhadap hasil penilaian. Maka, kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin. Hasil evaluasi pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna bagi pendidik yang berada pada tingkat pusat maupun di wilayah atau tingkat sekolah. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Pengertian tersebut diutarakan oleh Griffin dan Nix. Peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi pengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar secara lebih baik. Yang ketiga adalah pengukuran. Pengukuran merupakan cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Yang kedua adalah hubungan evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Secara umum, hubungan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran menurut Gabel menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui pengukuran. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif. Pada hakikatnya, keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencangkup semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat, instrumen atau pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi
tetapi dapat pula didasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Fungsi evaluasi. Di sini fungsi evaluasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu secara umum, secara didaktik atau yang bagi pendidik, kemudian yang terakhir secara administratif. Untuk yang pertama yaitu secara umum. Secara umum, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses yang memiliki setidaknya 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, pengukuran kemajuan, kemudian yang kedua, mendukung persiapan rencana, dan yang ketiga, meningkatkan atau meningkatkan lagi. Kemudian bagi pendidik atau secara didaktik, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 5 fungsi bagi guru. Untuk yang pertama yaitu fungsi diagnosis, yang kedua fungsi penempatan, yang ketiga fungsi opsional, dan yang keempat fungsi bimbingan, dan yang terakhir fungsi pengajaran. Dari 5 fungsi tersebut saya jelaskan secara singkat. Untuk fungsi diagnosis, yaitu memberikan dasar untuk mengevaluasi hasil usaha atau prestasi yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, fungsi penempatan, yaitu memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui lokasi setiap siswa di tengah grup. Kemudian yang ketiga, fungsi opsional, yaitu untuk pilih dan tentukan identitas siswa. Kemudian yang keempat, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan maksudnya yaitu untuk mencari dan memberikan arahan, temukan solusi untuk siswa yang benar-benar membutuhkannya. Kemudian yang terakhir, fungsi pengajaran. Artinya memberikan petunjuk tentang ruang lingkup, dapat merealisasikan rencana pengajaran. Kemudian yang terakhir secara administratif. Secara administratif, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, memberikan laporan melalui penilaian. Siswa dapat menyusun dan menyajikan laporan kemajuan dan kemajuan siswa yang relevan setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi atau data. Setiap keputusan pendidikan harus didasarkan pada data yang lengkap dan akurat. Kemudian yang terakhir, memberikan gambaran umum. Setelah dilakukan kegiatan evaluasi hasil belajar, uraian hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran tercermin dari hasil belajar siswa. Kemudian tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan penilaian atau tujuan evaluasi adalah yang pertama, mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti tingkat perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah jangka waktu tertentu selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, hal ini untuk mengetahui tingkat keefektifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, mengizinkan pendidik atau para guru untuk mengevaluasi kegiatan pengalaman yang diperoleh oleh siswa selama pembelajaran. Kemudian tujuan evaluasi secara khusus yaitu bertujuan sebagai yang pertama, kegiatan yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam program pendidikan. Tanpa penilaian, siswa tidak dapat memiliki antusiasme atau stimulasi untuk meningkatkan nilai mereka. Kemudian yang kedua, mencari tahu,
faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti program pendidikan guna mencari solusi dan metode perbaikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, memberi bimbingan tentang perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya disebutkan tujuan evaluasi, di sini saat membuat tujuan evaluasi itu harus berfokus kepada empat hal ini. Yang pertama penelusuran atau tracking, kemudian yang kedua check atau check up, yang ketiga pencarian atau finding out, dan yang terakhir penyimpulan atau summing up. Jadi yang pertama itu penelusuran atau tracking. Jadi tujuan evaluasi itu harus ditindaklanjuti proses belajarnya sesuai dengan rencana. Jadi membuat rencana jangka panjang atau jangka pendek. Dibuat dulu rencananya mau dibuat jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek misalnya sepanjang 1 semester, dan contoh panjang sepanjang tahun atau dan lainnya. Kemudian informasi yang didapatkan, informasi yang dikumpulkan selama semester tersebut yang berbagai bentuk penilaian kelas itu bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan dan prestasi siswa. Kemudian yang kedua, cek atau check up. Jadi tujuan evaluasi itu harus berfokus untuk mengecek apakah siswa sudah berpengalaman dalam belajar atau belum. Jadi nanti dicek melalui penilaian kelas. Jadi guru dapat memeriksa kemampuan mana yang sudah dikuasai atau belum oleh siswa tersebut. Jadi dicek oleh gurunya. Kemudian tujuan evaluasi itu juga harus berfokus kepada pencarian atau finding out. Jadi di sini untuk menemukan dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Jadi sebaiknya guru itu menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari hal-hal yang menghambat proses pembelajaran berjalan secara efektif. Jadi guru itu mencari tahu nih di mana kelemahan-kelemahan yang sering atau dialami oleh siswa tersebut. Kemudian tujuan evaluasi harus berfokus kepada yang keempat, yaitu penyimpulan atau summing up. Jadi di sini tujuan evaluasi itu untuk meringkas apakah siswa mengetahui atau menguasai semua kemampuan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran tertentu tersebut. Semisal dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi tujuan evaluasi itu untuk meringkas apakah siswa itu sudah menguasai belum kemampuan dalam berbahasa Arab gitu. Kemudian kesimpulan yang telah dibuat oleh guru tersebut itu dilaporkan kepada orang tua, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Bisa dalam bentuk rapot untuk anak-anak SD, misal SMP itu dalam bentuk rapot, dan KHS untuk mahasiswa itu. Kemudian di sini ada hubungan segitiga komponen. Hubungan segitiga komponen ini dalam pembelajaran ya. Yang pertama itu kan ada kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kemudian dalam melaksanakan KBM tersebut pasti memiliki tujuan pembelajaran tertentu. Sebuah kegiatan belajar mengajar itu harus ada evaluasi untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Jadi ketiga hubungan komponen ini sangat terhubung di dalam suatu bentuk pembelajaran atau evaluasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi.
prinsip evaluasi ada 10. Yang pertama yakni menyeluruh, objektif, terbuka, bermakna, mendidik, sesuai dengan kurikulum, valid, berorientasi pada kompetensi, adil, dan yang terakhir yaitu berkesinambungan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu menyeluruh. Maksudnya menyeluruh bagaimana? Dalam prinsip evaluasi, menyeluruh di sini ialah evaluasi dilaksanakan terhadap semua aspek kebahasaan yang meliputi kosakata, unsur prosodi, struktur, dan ejaan. Evaluasi juga menyangkut seluruh bidang pembelajaran di sekolah yang dikemas dalam basis kompetensi. Yang kedua, objektif. Objektif mengandung arti bahwa informasi, skor, serta keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Jadi bisa dalam kata lain disebut tidak pilih kasih atau tidak subjektif. Yang ketiga, terbuka. Proses dan hasil evaluasi dapat diketahui oleh semua pihak yang terkait, yaitu sekolah, siswa, dan orang tua. Yang keempat, bermakna, yaitu evaluasi yang dilaksanakan hendaknya mempunyai makna bagi pihak yang terkait, yaitu siswa dan guru. Contohnya bagaimana? Siswa sebagai pembelajar berkepentingan terhadap evaluasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil dia belajar dan perkembangannya. Sedangkan kalau untuk guru itu contohnya dengan evaluasi dapat memberikan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh guru tersebut. Yang kelima, mendidik. Yaitu evaluasi dilaksanakan untuk mendorong siswa agar belajar lebih mantap lagi. Jadi karena adanya evaluasi, jadi kan siswa tahu bagaimana hasil dia belajar, perkembangannya dia belajar. Nah, diharapkan dengan hasil-hasil tersebut siswa itu mampu maju dirinya untuk lebih dalam belajar sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari evaluasi yang sebelumnya. Yang keenam yaitu sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum adalah kesesuaian evaluasi dengan 3 komponen lainnya dalam program pembelajaran. Terus yang ketujuh, valid. Valid ialah penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Terus selanjutnya yaitu berorientasi pada kompetensi, yaitu penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Yang selanjutnya yaitu adil.
Adil di sini berarti penilaian itu sama terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang, sosial ekonomi, budaya, bahasa, maupun gender. Terus yang terakhir yaitu berkesinambungan. Maksudnya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari prinsip-prinsip evaluasi.